Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes. Adik-adik yang baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat semua adik-adik yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang baik, tema minggu kita hari ini, marah no way. Semua adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Lagu kita yang pertama adalah Sombama Jehovah Debatata. Musik. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kami memuji kebesaran kemuliaan-Mu ya Tuhan di dalam ibadah kami hari ini. Kami datang mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau sungguh-sungguh bersama dengan kami, sungguh-sungguh setia memelihara hidup kami. Kami anak-anak sekolah minggu datang memuji Engkau, menyembah Engkau ya Tuhan dalam ibadah kami ini. Hadirlah Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah hati, pikiran kami hanya tertuju untuk menyembah, memuji Tuhan di dalam hidup kami. Ajarlah kami supaya kami menjadi anak-anak yang taat dan setia, selalu mengikut Engkau ya Tuhan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Segala Puji Syukur. Musik. Adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Dan pada minggu ini hukum Taurat Tuhan yaitu titah keempat. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan,
ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Kakak undang semua untuk bangkit berdiri. Lagu kita adalah Ho Si Pangoluau. Musik. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama berdoa pengampunan dosa. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan Juni, yaitu dari Yesaya 40 ayat 29. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Semua adik-adik lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji, menyembah Tuhan kita. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Senang-senang Memuji Tuhan. Musik. Senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepuklah tangan. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepuklah tangan. Janganlah malu, janganlah malas, Tuhan Yesusmu senang dipuji. Melompat-lompat seperti Daud, menari-lari memuji Tuhan. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama mengucapkan doa pengakuan iman rasuli. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua adik-adik mempersiapkan Alkitabnya. Sekarang kakak undang semua untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Cari Dahulu Kerajaan Allah. Musik. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat bertemu kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Nehemia pasal 5 ayat 1 sampai dengan 13. Nehemia pasal 5 ayat 1 sampai 13 kita membaca bersama-sama. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak, dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang, walaupun kami ini sedara sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami, dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak, dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Maka sangat marahlah aku ketika kudengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu, supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah.
Kataku, tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita? Juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun, dan rumah mereka. Pula hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan, dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Juga kukebas selipatan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jerih payahnya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa. Dan seluruh jemaah berkata, amin. Lalu memuji-muji Tuhan. Maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Adik-adik, cerita Alkitab kita lumayan panjang. Jadi ceritanya tentang Nehemia yang menolong orang miskin di tengah bangsa Israel. Nah, orang Israel juga ada orang kaya, tetapi mereka orang kaya yang malah menindas yang miskin. Bukannya menolong, tapi malah membuat orang miskin bertambah menderita. Jadi yang miskin malah tambah miskin. Demikian juga para penguasa-penguasa mereka. Adik-adik, ternyata begitu banyak pergumulan, permasalahan yang dihadapi orang Israel pada zaman itu. Sehingga membuat rakyat dan para ibu-ibu mengeluh dan menjerit dengan kerasnya. Keluhan-keluhan mereka terjadi karena kemiskinan, karena kesulitan, dan karena kelaparan untuk kebutuhan makan di tengah-tengah keluarga mereka. Apa itu keluhan-keluhan dan jeritan mereka? Pertama, mereka menjerit, anak-anak kami sangat banyak. Anak laki-laki dan anak perempuan. Kami harus mendapat gandum supaya kami makan. Kami harus mendapat beras supaya kami makan. Dan yang kedua jeritan mereka, ladang kami, kebun anggur kami, rumah kami sudah digadaikan untuk mendapatkan gandum pada waktu kelaparan. Dan berikut adik-adik yang ketiga, mereka juga menjerit, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atau penguasa atas ladang dan kebun anggur kami. Dan yang keempat adik-adik, mereka menjerit dengan mengatakan, walaupun kami sebangsa, walaupun kami sebagai saudara, tetapi anak-anak kami laki-laki dan anak-anak kami perempuan sudah menjadi budak karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Adik-adik, pernahkah kita mendengarkan keluhan-keluhan orang tua kita yang mengatakan, tidak ada lagi uang sekolah, tidak ada lagi uang untuk makan, tidak ada lagi pekerjaan papa atau mama, atau keluhan-keluhan yang lain. Dan Inang juga bertanya, atau ada juga keluhan-keluhan adik-adik? Tentu
Ada banyak keluhan-keluhan dari orang tua kita. Demikian juga ada juga keluhan-keluhan kita ya adik-adik. Lalu orang miskin itu, orang yang menderita itu menangis dan meminta pertolongan. Sebab mereka sudah sangat menderita dan kelaparan. Dan lebih parah lagi dengan terjadinya kelaparan yang membuat mereka menggadaikan ladang mereka, tempat mereka bekerja, kebun anggur mereka, dan rumah mereka. Terpaksa menjual anak-anak mereka laki-laki dan anak mereka perempuan supaya mereka dapat membayar tagihan-tagihan mereka. Adik-adik sangat sedih di tengah-tengah jeritan mereka, di tengah-tengah penderitaan mereka. Hadir Nehemia sebagai utusan Allah, dan Nehemia mendengarkan keluhan-keluhan rakyat dan keluhan ibu-ibu orang Israel itu. Nehemia marah. Tetapi walaupun Nehemia marah, tetapi dia bisa bijaksana menghadapi masalah yang sedang terjadi. Nehemia bukan hanya marah, tetapi dia dengan bijaksana melakukan pertemuan dan melakukan sidang jemaah yang besar. Mengumpulkan para penguasa, mengumpulkan para orang-orang kaya, dan mengumpulkan jemaah yang besar. Nehemia mengatakan, kami berusaha untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain, tetapi kamu itu justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Dan Yeremia juga mengatakan, para orang kaya dan penguasa, pemuka-pemuka, kamu membuat menderita rakyat dan memeras rakyat. Mereka tidak dapat membantah. Sehingga Nehemia menyatakan, kamu harus berlaku dengan takut akan Allah untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain, untuk menghindarkan dari cercaan musuh-musuh kita. Karena aku dan saudara-saudaraku, orang-orang miskin, telah membukakan uang dan gandum kepada orang-orang kaya dan penguasa. Untuk itu biarkanlah, hapuskanlah hutang mereka. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur mereka, kebun zaitun mereka, dan rumah mereka. Demikian pula hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur dan minyak yang kamu tagih dari mereka. Akhirnya adik-adik, orang-orang kaya itu dan penguasa-penguasa itu berkata, ya, itu akan kami kembalikan, dan kami tidak menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti apa yang engkau perintahkan. Adik-adik yang dikasihi Kristus, supaya janji mereka ditepati, Nehemia memanggil para imam. Nehemia memanggil para petugas-petugas rohani dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Nehemia mengatakan, ini saya kibaskan bajuku, sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jerih payahnya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa. Adik-adik, sehingga semua jemaat berkata, amin. Lalu mereka memuji-muji Tuhan.
mereka bersukacita, mereka bersorak-sorai bahwa para orang kaya, para penguasa akan berbuat sesuai dengan janji mereka. Adik-adik yang dikasihi Yesus Kristus, apa yang kita dapat pelajari dari cerita kisah jeritan orang-orang Israel, jeritan orang-orang miskin. Demikian juga dari cara Nehemia menghadapi dan mengelola kemarahannya kepada para penguasa dan orang kaya. Setiap adik-adik yang percaya kepada Yesus Kristus, jangan mencari keuntungan untuk diri sendiri. Jangan hanya memikirkan kenyamanan diri sendiri. Jangan rakus. Kita perlu menjadi orang-orang yang suka berbagi dan berbuat kebaikan kepada semua orang dengan tulus ikhlas. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang telah diberkati, anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan melalui Yesus Kristus. Dan yang kedua dan yang berikut adik-adik, kita perlu menolong saudara-saudara kita yang menderita, yang membutuhkan makanan untuk keberlangsungan hidup mereka, supaya mereka dapat bersukacita. Dan yang berikut adik-adik, mari tetap belajar untuk mengikuti Nehemia yang mampu mendengarkan keluhan, permasalahan saudara-saudaranya. Dan bukan hanya mendengarkan, tetapi bertindak untuk membantu saudara-saudaranya. Jadi adik-adik, kalau kita mendengar sesuatu yang tidak sesuai dengan hati kita, atau ketika kita mendengarkan keluhan-keluhan orang atau permasalahan-permasalahan, jangan langsung kita marah-marah atau mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Kita bisa bijaksana atau kita bisa tenang dulu, berpikir dulu dengan baik, supaya kita dapat menguasai mulut kita, supaya kita dapat menguasai hati kita, supaya kita dapat menguasai pikiran kita. Jangan langsung marah-marah ya adik-adik. Dengan demikian, semua orang akan bersukacita dan semua orang memuji-muji Tuhan bahwa anak-anak Tuhan menunjukkan kita semua adalah yang melakukan firman Tuhan. Dan bahwa kita semua adalah orang-orang percaya yang bisa menolong saudara-saudara kita berbuat yang baik kepada semua orang. Dengan demikian kita menunjukkan adik-adik adalah orang-orang yang hebat dan orang-orang yang luar biasa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Engkau mendidik kami Tuhan untuk dapat mendengarkan keluhan-keluhan saudara-saudara kami, dan kami dapat menolong mereka dengan kami dapat berbagi kepada saudara-saudara kami, memperhatikan saudara-saudara kami. Demikian juga supaya kami menjadi alat Tuhan untuk menyaksikan bahwa kami tidak menjadi orang yang serakah, tetapi kami menjadi anak-anak yang peduli kepada semua orang. Terima kasih Tuhan, mampukan kami, mampukan anak-anak sekolah minggu dapat menguasai amarahnya, kemarahannya, sehingga semua orang bersukacita menyaksikan bahwa anak-anak sekolah minggu adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, anak-anak yang dapat berbagi kepada sesama, dan anak-anak yang dapat menguasai hati dan pikirannya. Terima kasih Tuhan Yesus, segala doa permohonan kami ini kami serahkan kepadamu.
Engkaulah yang memberkati anak-anak sekolah minggu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang baik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Hari Ini Kurasa Bahagia. Musik. Marilah kita berdoa bersama di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Adik-adik yang baik, ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih untuk semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.